Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Ya. Semoga hari-hari kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku, pada hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu menyusun cerpen atau cerita pendek. Materi ini merupakan materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 semester Gasal. Nah, baiklah anak-anakku. Selanjutnya saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya ya. 3.6 ya. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. 3.6.1 ya. Menganalisis struktur teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. 3.6.2 ya. Menganalisis aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur kebahasaannya. Anak-anakku, saya selanjutnya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian cerpen. Ya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan struktur cerpen. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri cerpen. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan unsur pembangun cerpen. Nah, yang kelima adalah siswa dapat menjelaskan ciri kebahasaan cerpen. Terus yang keenam, diharapkan kalian dapat membuat cerpen. Selanjutnya, apa itu pengertian dari cerpen? Ya. Cerpen adalah suatu karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita yang isinya kehidupan seseorang, ya, yang diceritakannya secara ringkas, ya, yang berfokus pada suatu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari masalah yang timbul. Boleh dikatakan ya, sebuah cerpen adalah karya sastra yang bisa dibaca sekali duduk ya. Dalam waktu singkat kita bisa memahami sebuah cerita pendek. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur cerpen. Ya. Yang pertama, bagian orientasi. Ini adalah penentuan peristiwa ya, atau bisa dikatakan menciptakan gambaran atau pengenalan karakter dari tokoh atau pengenalan latar ya, bisa tempat, waktu dan suasananya. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Dalam rangkaian peristiwa ya, kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang kadang-kadang tak terduga. Selanjutnya, dalam cerpen itu pasti ada komplikasi atau konflik.
Cerita bergerak ya seputar konflik atau permasalahan, bisa masalah waktu atau mungkin karakter dari tokoh tersebut. Nah, dalam cerpen tentunya diakhiri ya, atau yang sering kita kenal namanya resolusi. Resolusi ini merupakan solusi ya untuk masalah atau tantangan yang dicapai berhasil, atau boleh dikatakan resolusi ini adalah bagaimana pengarang mengakhiri ceritanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri cerpen. Yang pertama adalah alur, itu jalan ceritanya lebih pendek daripada novel, karena memang bisa dibaca dalam satu kali waktu. Lah, sebuah cerpen atau cerita pendek memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Dan biasanya isi cerpen itu berasal dari kehidupan sehari-hari atau dunia nyata kita ya. Dan cerpen itu tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya, namun yang digambarkan hanya intinya saja. Dan tokoh di dalam cerpen itu digambarkan mengalami konflik atau masalah, dan masalah itu hingga pada tahap penyelesaiannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan unsur pembangun sebuah cerpen atau yang sering kita kenal namanya unsur intrinsik cerpen. Yang pertama adalah tema, bahwa tema di sini adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada pada cerpen tersebut, atau boleh dikatakan inti sebuah cerita. Yang kedua adalah tokoh ya, atau penokohan. Tokoh ini bisa pelaku dan penokohan itu watak ya. Bagian ini wajib ada dalam sebuah cerpen, dan tokoh dan penokohan itu berbeda ya. Tokoh itu merupakan pelakunya atau orangnya, sedangkan adalah penokohan adalah penentuan sifat tokoh atau gambaran sifat dari tokoh tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah alur, dan alur di sini berisi jalan cerita dalam cerpen ya yang disampaikan oleh penulis cerpen. Alur bisa dikatakan plot ya. Terus unsur pembangun cerpen yang lain ya. Setting atau latar. Setting atau latar ini mengacu pada waktu, tempat, dan suasana terjadinya cerita tersebut. Selanjutnya ada sudut pandang atau orang yang digunakan untuk menyampaikan ceritanya. Atau boleh dikatakan sudut pandang itu bagaimana menempatkan pelaku dalam ceritanya. Dan sudut pandang dibedakan menjadi dua. Ada sudut pandang orang pertama, biasanya cirinya aku, daku, saya, beta, atau mungkin sesuai dengan nama ya, nama orang pertama di suatu daerah tersebut. Sedangkan sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Biasanya ini menggunakan nama orang atau mungkin ia, dia, mereka, atau
nama orang atau ya mungkin ada nama di sekitar kita ya. Mungkin Sinta, Siti, ya mungkin Anggun, nah dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa di sini adalah pengarang itu menyampaikan tulisannya secara indah ya, atau boleh dikatakan gaya bahasa atau yang sering kita kenal majas itu untuk memperindah suatu bahasa dalam cerpen sehingga pembaca atau penikmat cerpen itu tidak merasa bosan. Ya. Terus seorang penulis cerpen pasti punya maksud tertentu yang sering kita kenal namanya amanat. Amanat atau boleh dikatakan adalah pesan moral itu adalah nasihat yang bisa kita ambil setelah kita membaca cerpen tersebut. Dan tentunya dengan nasihat itu kita barangkali bisa tergugah, termotivasi, atau terilhami untuk bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya, selain unsur intrinsik, itu ada unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Artinya unsur yang berada di luar cerpen. Apa itu? Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi pengarang dalam membuat cerpen. Ya. Terus yang selanjutnya bisa jadi adalah latar belakang penulis. Salah satu faktor ya yang berasal dari dalam diri penulis dan ini mendorong penulis untuk membuat sebuah cerpen. Misalnya seorang guru ketika menulis cerpen pasti berkisar tentang kehidupan guru atau lingkungan pendidikan. Nah, itu. Misalnya seorang dokter ya, misalnya ada waktu luang membuat cerpen, pasti yang dibuat adalah tentang kesehatan. Ada tentara yang rajin membuat cerpen, yang dikisahkan adalah tentang kehidupan tentara. Ya, seperti itu misalnya. Terus yang selanjutnya unsur ekstrinsik cerpen adalah nilai yang terkandung ya dalam cerpen ya. Dan nilai ini ada 4 ya yang menjadi unsur ekstrinsiknya adalah nilai agama, ada nilai sosial, nilai moral dan nilai budaya. Terus saya akan menyampaikan ciri-ciri kebahasaan cerpen. Yang pertama, dalam cerpen itu menggunakan pernyataan retorik ya. Pernyataan retorik itu bisa dikatakan pernyataan sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena jawabannya sudah ada di situ. Misalnya, pernahkah kamu berpikir betapa indahnya masa sekolah? Pasti semua orang yang ditanya atau katakanlah anak sekolah pasti akan mengatakan masa sekolah adalah masa yang paling indah. Tanpa ditanya pun jawabannya jelas seperti itu. Itu pertanyaan retorik. Lalu yang kedua, menggunakan proses material. Artinya, perbuatan-perbuatan fisik untuk mempertahankan suatu karakter dalam tiap-tiap tokoh. Artinya, pelaku itu konsen dengan karakternya. Terus selanjutnya, dalam cerpen itu menggunakan konjungsi temporal ya atau sering kita kenal konjungsi hubungannya dengan waktu. Menggambarkan urutan-urutan peristiwa atau boleh dikatakan kepaduan cerita. Selanjutnya, ciri yang lain adalah
menggunakan pilihan kata atau diksi. Nah, dalam menulis cerpen, kita harus memperhatikan pilihan kata yang tepat, sehingga cerpen yang kita buat adalah menarik. Terus, ciri yang lain adalah menggunakan gaya bahasa efektif. Ya, biasanya ini dimanfaatkan untuk mengungkapkan maksud dan tujuan secara tepat. Dan dalam menggunakannya, kalimatnya yang komunikatif. Maksudnya, kalimat yang familiar atau sering kita dengar sehingga kalimat-kalimat yang tersaji itu mudah diingat oleh pembaca. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan beberapa contoh cerpen yang terkenal. Di antaranya ini adalah Mbah Danu, itu karya Nugroho Noto Susanto. Beliau seorang tentara yang pernah menjadi Menteri Pendidikan. Lalu juga Sungai, sama ya, itu karya Nugroho Noto Susanto. Yang ketiga, karya yang sangat menarik juga. Ini saya sampai menangis membaca cerpen ini, yaitu yang berjudul Narcissus, karya Trisno Sumarjo. Ya. Terus selanjutnya ada Pohon Keramat, ya, itu cerpen yang sangat terkenal, kayak Yus R. Ismail. Ya. Dan ada satu lagi cerpen yang sangat berkualitas. Beliau adalah seorang profesor yang juga seorang sastrawan, mengarang cerpen yang berjudul Dilarang Mencintai, karya Bapak Kunto Wijoyo. Ya, itulah anak-anakku materi hari ini tentang cerpen. Harapan saya ya, semoga kalian bisa membuat cerpen ya dengan terilhami dari kehidupan sehari-hari dan kamu banyak membaca cerpen-cerpen yang berkualitas, bisa kamu unduh atau mungkin kamu bisa membaca di buku paket atau di kumpulan cerpen. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan anak-anakku pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf yang setulus-tulusnya bila ada kesalahan dan kekurangan. Dan untuk hari ini, untuk saat ini saya berlatar belakang pemandangan laut ya. Kita bisa berimajinasi apapun tentang laut. Salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Mohon maaf segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.